Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita lanjut topik terkait international trade, teori dan juga strategi pembangunan apa yang bisa kita kembangkan dari adanya international trade itu sendiri. Di sini ada di bukunya Todaro chapter 12, bisa kalian pelajari ya. Kalau kita ngomongin international trade, tentunya ini kita tidak jauh berbicara terkait global issue, yakni globalisasi. Globalisasi ini bisa diinterpretasikan sebagai suatu integrasi perekonomian di dunia yang semakin luas, semakin bebas. Oleh karena itu, adanya suatu perdagangan atau kegiatan aktivitas ekonomi yang semakin bebas ini diperlukan suatu organisasi yang memang menaungi untuk mengatur perdagangan di dunia di bawah WTO, World Trade Organization. Itu semua kebijakan ekonomi di tingkat level dunia diatur oleh lembaga yang namanya WTO. Nah, di dalam globalisasi ini, kita juga terdampak adanya global culture, baik dari jenis barang maupun jasa yang dikonsumsi itu biasanya mirip-mirip sesuai dengan tren yang saat itu terjadi. Misalkan di Korea lagi trennya menggunakan alat telekomunikasi handphone model series Samsung berapa kayak gitu. Nanti ini juga akan menyebar di negara-negara tetangga lainnya, bahkan antar dunia yang terpisahkan benua dan kawasan lainnya. Dan juga adanya perbedaan mata uang. Makna secara ekonomi, meningkatnya keterbukaan ekonomi dengan adanya perdagangan internasional, tentunya akan muncul adanya aliran-aliran mata uang maupun investasi langsung asing, dalam hal ini FDI ya istilahnya, Foreign Direct Investment. Namun ada pula efek dari globalisasi ini tentunya memunculkan sebuah kekhawatiran. Ada yang mengatakan nanti kalau terjadi international trade ini akan memunculkan kemerataan, tapi juga memunculkan resiko-resiko lainnya, yang mana ini banyak pandangan yang optimistik maupun pesimistik. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, isu utama perdagangan internasional trade ini khususnya banyak merebak di negara berkembang. Yang mana kalau kita ketahui, negara berkembang layaknya Indonesia, kemudian India, Pakistan, Thailand, dan sebagainya, ekspor itu umumnya didominasi oleh komoditi primer yang berciri ketidakpastian dan tentunya resikonya tinggi. Apa sih komoditi primer itu sendiri? Komoditi primer ya yang menggunakan sumber daya alam itu sebagai yang menggunakan raw material, misalkan barang-barang di sektor agriculture dan mining, pertambangan. Itu masuk kategori untuk komoditi primer. Yang mana biasanya ini bercirikan mereka hanya ngejual barang mentah aja tanpa mengubahnya dalam bentuk barang lainnya, barang turunan lainnya yang lebih memiliki value added yang lebih tinggi. Beda halnya, di samping itu, negara berkembang juga kita mengalami kondisi yang impornya itu tinggi, khususnya barang-barang modal, setengah jadi, dan barang konsumtif lainnya. Nah, itu kita buktikan kalau dicek data berdasarkan BRS, Berita Resmi Statistik, itu ternyata lebih dari 50% komoditas impor kita itu adalah jenis barang baku, jenis barang untuk modal, yang mana ini dihasilkan oleh kebanyakan negara maju yang kalau kita sendiri belum bisa secara teknis dan SDM-nya belum memadai untuk memproduksi itu. Nah, masalahnya yang akan terjadi adalah tentunya pasti hal ini dialami di kebanyakan negara berkembang, yakni
muncul defisit neraca perdagangan yang makin lebar, mengakibatkan cadef kita menipis, dan juga nilai tukar itu menjadi unstable. Dan akibatnya ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat. Nah, ini mengakibatkan berbagai ya dampaknya itu secara nggak langsung. Gimana sih international trade kok malah justru memperlambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Ini pandangan pesimistik. Kebijakan kerjasama perdagangan, baik bilateral maupun multilateral ini terus dilakukan dengan tujuan bisa meningkatkan ekspornya dan juga cadefnya. Tentu pula, dengan kebanjiran impor-impor barang tadi, diperlukan adanya kebijakan untuk mengendalikan impor sendiri untuk mencegah krisis tadi, adanya defisit neraca perdagangan yang semakin dalam. Nah, untuk perdagangan dan pembangunan ini sendiri, ada pandangan yang mengatakan bahwa perdagangan internasional ini berpengaruh loh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional juga bisa memperbaiki distribusi pendapatan dari poor countries dari developed countries ke poor countries. Jadi distribusi pendapatan di negara miskin dan berkembang itu semakin baik. Kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Negara berkembang juga menargetkan besarnya perdagangan untuk mendorong ekonominya. Nah, manakah kebijakan yang terbaik yang nanti akan diimplementasikan? Apakah outward looking by export atau inward looking dengan kebijakan substitusi import? Nah, ini pentingnya ekspor pada berbagai negara ini bergantung pada income negara yang berbeda pula. Ini beda negara, klasifikasi negara, beda pula kebijakan yang diimplementasikan untuk international trade-nya. Apakah dia lebih condong membatasi importnya, kebijakan-kebijakan import, atau tidak, atau justru dia membuka perdagangan internasional seluas-luasnya. Itu tergantung kebijakan masing-masing negara. Umumnya, komoditi ekspor negara berkembang itu kurang beragam dibanding dengan negara maju. Sehingga share ekspor GDP pada beberapa negara berkembang itu relatif tinggi. Tapi ini belum tentu juga kondisi ini in case di Indonesia ternyata enggak juga. Ternyata mungkin share impornya yang menaik atau justru enggak, atau ekspornya. Kita akan buktikan di slide terakhir akan saya tunjukkan. Nah, ini data dari Todaro itu tahun masih 2012, belum update ya. Beberapa jenis barang-barang yang diekspor. Misalkan di sini untuk jenis merchandise, untuk jenis barang food, agriculture, food, bahan bakar, ores, metal, dan manufacture. Posisi Indonesia di mana di sini ya? Ternyata di tahun 2012 share untuk merchandise di sini Indonesia itu terhadap GDP-nya adalah 21%. Kemudian untuk food, total share untuk food itu sebesar 18%, agriculture 6%, foods 34%, masih gede banget. Kita berfokus ke minyak mentah dan barang metal 6%, dan manufaktur 36%. Jadi ada dua sektor yaitu full dan manufaktur ini yang mendominasi jenis ekspor di Indonesia. Yang mana ini kategorinya tentu umumnya manufaktur yang low skill goods, low skill industry. Nggak mungkin manufaktur kita yang high skill, itu nggak mungkin. Kita masih dalam kategori negara yang manufakturnya masih low skill, bukan yang lebih high skill ya. Di sini fuel juga berarti kita masih condong mengekspor bahan bakar secara mentah masih dilakukan. Namun kalau kita cek datanya, kita itu bukan sebagai saat ini eksportir raw oil, minyak mentah, tapi faktanya di tahun sekarang kita justru sebagai negara importir untuk raw oil-nya.
Kemudian di kategori impor, di negara berkembang ini ada Afrika, Amerika, Asia, dan Oseania. Ternyata Afrika dan Asia ini ekspornya didominasi oleh jenis bahan pangan, misalkan untuk kakao dan sawit. Nah, Afrika di sini ternyata impornya jauh lebih besar dibandingkan ekspornya. Ini kondisi yang cukup mengerikan ya, kalau ini terus-menerus impornya lebih besar dibandingkan ekspornya, artinya negara tersebut mengalami defisit neraca perdagangan. Amerika juga seperti itu, tapi impornya lebih besar sedikit dibandingkan ekspornya. Ekspor Amerika dan Asia dan Oseania ini didominasi barang-barang manufaktur yang merah ini. Didominasi oleh barang manufaktur. Nah, kalau dilihat untuk share ekspor terhadap GDP, di Cina ini lebih tinggi. Cina ini yang atas ini ya. Share ekspor di Cina ini lebih tinggi dibandingkan UK, Brazil maupun US, United States. Jadi trennya di Cina itu semakin meningkat. Kalau di UK, kemudian apalagi di Brazil, share ekspor terhadap GDP-nya malah semakin turun. Ini kan yang nggak dikehendaki ya di suatu negara, harapannya share ekspor terhadap GDP ya trennya seperti Cina ini, meningkat terus gitu ya. UK dan United States ini juga stagnan, dia nggak naik-naik banget, nggak turun banget seperti itu. Jadi Cina itu sebagai menjadi satu negara besar adidaya ya, sekarang menjadi pesaing dari US. Jadi kemarin kalau ada isu trade war antara perang dagang antara United States dengan Cina, itu akan berdampak besar secara global, karena kita ketahui Cina itu sebagai eksportir terbesar di dunia dan juga importir barang-barang kita juga terbesar di share-nya terhadap barang impor di Indonesia. Nah, untuk elastisitas, harga produk pertanian, kalau kalian ingat di mikro, namanya elastisitas, itu adalah kan kepekaan suatu variabel X disebabkan adanya kenaikan salah satu inputnya. Nah, ini untuk produk pertanian, elastisitasnya tuh rendah banget. Jadi ketika ada elastis rendah kan berarti kurang dari 1 atau lebih ke inelastis. Jadi ketika adanya kenaikan harga itu tidak banyak mempengaruhi jumlah perubahan permintaannya maupun penawarannya. Dan di sini cenderung harganya lebih fluktuatif. Elastisitas penawaran pun juga rendah ya, baik permintaan maupun penawaran. Produk-produk agriculture ini kategori lebih inelastis atau lebih rendah. Akibatnya ekspornya nggak stabil dan beresiko terhadap penerimaan revenue atau income di negara yang fokusnya ke produk-produk agriculture seperti di Indonesia. Jadi ketika ada goncangan harga di komoditas jenis barang agriculture, itu beresiko besar terhadap fluktuatif harga di dalam negeri, menyebabkan inflasi, dan juga akan menyebabkan nilai rupiah itu terdepresiasi dalam saat yang bersamaan, CADEV-nya juga akan tergerus, dan itu menyebabkan perlambatan ekonomi. Oke, itu ceritanya. Terus di sini ada hipotesis dari Rebbe-Singer. Kalau kita ketahui bahwa nilai total ekspor itu kan tergantung jumlah total volume ekspor dikali dengan harga produk ekspornya. Kita hitungannya volume. Ya, volumenya berapa yang kita ekspor dikalikan harga komoditas tersebut di dunia itu berapa. Menurut Rebbe and Singer, harga ekspor itu terus menurun meskipun volumenya naik. Penerimaan ekspor di negara berkembang itu makin berkurang. Ini pandangan pesimis ya. Rebbe Singer itu sangat pesimis. Dia berhipotesis bahwa harga barang-barang ekspor, khususnya untuk yang primary ya, produk primer itu dalam jangka panjang akan terus menurun. Yang mana ini akan berdampak jelek bagi negara berkembang, khususnya penerimaan ekspornya. Sehingga negara berkembang sebaiknya itu dia solusinya nggak boleh memfokuskan hanya produk primer aja. Kita harus mulai bermigrasi ke produk-produk manufaktur
yang meskipun low skill, tapi mulai dikembangkan ke produk manufaktur ke yang high skill ya. Kita itu dikenal sebagai negara yang manufakturnya menyerap tenaga kerja terbanyak dengan banyak manufaktur, tapi lebih ke kategori low skill. Contohnya produk tekstil, TPT ya, tekstil, TPT itu apa? Pakaian jadilah. Kita itu terbesar, ada 2 negara penghasil tekstil terbesar di ASEAN, yakni kita, Indonesia, dan juga Vietnam. Karena kita punya resource-nya ya, sumber daya alam, penghasil kain, ya benang, dan juga SDM tenaga kerjanya itu melimpah dengan upah yang tentunya mungkin murah, dikategorikan murah. Kalau seandainya suara saya nggak jelas atau ini sinyalnya nggak bagus, bilang ya. Saya nggak tahu soalnya. Oke, di dalam teori internasional, perdagangan internasional, kita kenal juga ada yang namanya keunggulan komparatif atau comparative advantage di sini ya, yang mana itu dia membandingkan biaya peluang antar negara untuk satu jenis produk yang sama. Makanya di sini perlu adanya kebijakan spesialisasi. Nah, di sini dulu itu dikenalkan model neoklasik oleh Ricardo M. Mills dalam model statisnya perdagangan dan juga Hexton Austin dalam teori faktor endowment. Dia mengatakan bahwa produk yang berbeda itu memerlukan faktor produksi dan komposisi yang berbeda. Tiap negara memiliki kelimpahan faktor produksi yang berbeda. Contohnya gini, misalkan gandum. Gandum kalau ditanam di Indonesia pasti nggak bagus, nggak bisa ditanam dengan iklim tropis. Beda halnya ketika gandum itu ditanam di negeri yang 4 musim. Ya, misalkan di Australia, itu kan salah satu penyuplai gandum terbesar di Indonesia. Kemudian di Ukraine. Ukraine kemarin itu juga salah satu negara yang mensuplai gandum juga terbesar di Indonesia. Kalau terjadi adanya invasi Rusia ke Ukraine kemarin kan makanya berdampak dengan katanya harga mie instan yang diprediksikan akan melambung tinggi. Nah, kalau seandainya Indonesia memaksa untuk menanam gandum di Indonesia yang hasilnya mungkin nggak optimal dan biaya produksinya, biaya untuk memanen, biaya untuk memberi pupuk dan sebagainya itu yang tinggi, dibandingkan kita import dengan di Australia atau di Ukraine dengan harga yang relatif lebih murah, karena di sana produksinya melimpah, iklimnya cocok untuk memproduksi gandum, ya lebih baik kita import aja di negara yang memang memiliki endowment, kelimpahan untuk bisa memproduksi gandum. Nah, endowment kita di mana? Kita perlu melakukan spesialisasi. Kita spesialisasi di mana? Di Indonesia itu mungkin sektor untuk sawit ya. Kita kenal kan Indonesia eksportir sawit terbesar di dunia. Ada 2 ya, Indonesia dan Malaysia. Ya udah kita spesialisasi di situ aja. Bagaimana kita mengembangkan diversifikasi produk-produk palm oil, kemudian mengekspansi ekspor kelapa sawit kita ke belahan dunia lainnya. Nah, kita fokus saja ke situ, tapi jangan berusaha untuk memproduksi yang secara iklim, secara ini nggak memungkinkan. Itu wasting banget. Nah, di sini, di dalam teori perdagangan, ini ada sebuah grafik. Ini untuk di less developed countries, untuk negara-negara yang kurang maju ya, less developed countries. Less developed countries layaknya misalkan kita lah, contohnya negara berkembang, tentu kita lebih ke fokusnya sektor agriculture, sehingga elastisitas di kurva yang garis ini lebih inelastis ke titik B ya, lebih ke sektor agriculture. Beda untuk yang negara first world itu negara lainnya ya, selain developed country, misalkan negara maju lainnya, dia lebih elastis di manufakturnya, lebih condong ke sektor manufaktur yang mana ini high skill. Nah, di sini ya, di pasar domestik negeri, harga produk pertanian atau PA ini relatif lebih murah dibandingkan harga produk manufakturnya atau PM. Garis putus-putus
garis putus-putus ini lebih landai, menunjukkan lebih banyak produk pertanian yang bisa dibeli di pasar internasional. Sebaliknya. Nah, di sini kita kalau negara berkembang condongnya di point base ini. Nah, kurva yang melengkung ini kalau kalian ingat di awal belajar mikro dulu, ini dikenal dengan Production Possibilities Frontier atau PPF. Kurva kemungkinan produksi yang mana boleh nggak dia memproduksi di titik A, titik B, titik C. Panjang di kurva PPF ini boleh-boleh aja. Yang nggak boleh ya tentunya di luar kurva PPF-nya. Kalau di bawah Bu, di poin D tentu aja boleh, tapi itu belum optimal. Di titik C nggak boleh, itu di luar budgetnya. Nah, dengan adanya international trade, perdagangan internasional, maka least developed countries ini akan mengekspor produk pertaniannya yang menjadi produk unggulan dia sebesar BD. Ini kelebihan dia, maka dia perlu melakukan ekspor. Dan karena dia kekurangan produk-produk manufaktur, dia perlu mengimpor sebesar apa? Sebesar kurva garis DC ini. Nah, ini rasio antara PA dan PM ini dikenal dengan International Price Ratio. Ini untuk kurva perdagangan dengan negara least developed countries. Sebaliknya, kalau negara yang lebih agak maju, dia kurva PPF-nya itu bentuknya seperti ini, yang condong memproduksi di sektor-sektor manufacturing. Untuk rice bowl, di pasar internasional, harga produk pertanian itu tetap ya relatif lebih murah dibandingkan produk manufaktur. Garis yang dilalui B absen C absen ini lebih landai, menunjukkan lebih banyak produk pertanian yang bisa dibeli di pasar internasional. Oleh karena itu, Rice World akan membeli barang produk pertanian di pasar dunia dengan mengimpor sebesar DC. Dia mengimpor DC dan mengekspor produk manufacturing-nya sebesar B absen, D absen. Jadi beda ya bentuk kurvanya antara least developed countries dan Rice World. Bentuk kurvanya berbeda. Kesimpulannya, dengan perdagangan internasional, semua negara ini mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional dan juga harapannya output dunia ini akan meningkat. Tiap negara diharapkan berspesialisasi pada produk sesuai dengan kelimpahan sumber dayanya tadi yang saya sampaikan. Kalau kamu nggak bisa produksi gandum, ya jangan dipaksain. Justru itu akan menyia-nyiakan anggaran negara kan. Lebih baik fokus saja ke kelimpahan atau abundance ya istilahnya. Endowmentmu apa di negaramu, ya udah. Kalau sawit ya fokus aja ke sawit. Kalau karet ya fokus aja ke karet. Harapannya upah dan biaya modal ini juga akan sama di seluruh dunia. Terjadi distribusi pemerataan pendapatan tadi, kemudian pendapatan pemilik sumber daya juga akan meningkat. Perdagangan internasional juga harapannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Asumsi-asumsi model neoklasik yang menggunakan beberapa asumsi yang mana asumsinya sumber dayanya tetap, tidak ada pengangguran, tidak ada mobilitas faktor secara internasional, dan juga teknologinya dianggap tetap dan juga bersifat bebas, kemudian mobilitas faktor internal dan maupun struktural ini rigid, adanya persaingan sempurna dan kekuatan pasar ini menyerap, perdagangan tanpa adanya intervensi pemerintah versus kebijakan dengan perdagangan aktif. Ini beberapa asumsi ya. Dan juga adanya adjustment neraca perdagangan, baik harga internasional maupun keseimbangannya, dan keuntungan perdagangan milik nasional maupun ekspor. Di sini ada teori Porter juga atau competitive advantage yang mengatakan teori perdagangan internasional, perdagangan tradisional hanya mempertimbangkan faktor dasar yakni tenaga kerja yang nggak terampil dan sumber daya fisik aja. Padahal keunggulan yang kreatif tadi bersumber dari sumber ilmu pengetahuan, infrastruktur yang tinggi menjadi kunci utamanya. Sebagai cara untuk keluar dari kondisi ini biasa menjadi
punya keunggulan nasional. Kita harus keluar dari kondisi yang mengatakan tadi perdagangan tradisional itu hanya mempertimbangkan tenaga yang nggak terampil dan sumber daya fisik doang. Kita perlu mengembangkan keunggulan-keunggulan kreatif lainnya melalui human capital, investasi di modal manusianya, khususnya di ilmu pengetahuannya, supaya SDM kita semakin berkualitas, menjadi lebih terampil, menjadi educated worker, dan juga teknologi yang tinggi pula, infrastruktur yang mendukung. Ini juga di teorinya Porter ada dikenal the fan for surplus theory trade, atau ini tuh apa ya, jendela untuk surplus teori perdagangan internasional. Ini bentuknya sama kayak tadi ceritanya ya, bahwa untuk least developed countries dia fokusnya ke produk-produk primer, ekspornya ke produk-produk primer, sehingga dia fokus ekspornya dari X ke X absen. Sementara karena dia tidak mempunyai abundance atau tidak memiliki faktor endowment di manufacturing, dia lebih baik import. Sebesar berapa? JP ini. Ini dari Porter ya, teorinya Porter diturunkan adanya the fan for surplus theory trade. Kemudian untuk ini teknologi yang tetap dan tersedia bebas ini menjadi tantangan, dan khususnya di negara berkembang. Kalau kita ketahui ya, teknologi suatu negara bisa menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, tentunya itu tidak bisa melompat begitu aja. Biasanya negara berkembang itu dia lebih ke labor intensif atau negara yang padat tenaga kerja dibandingkan capital intensif, padat modal. Nah, untuk meloncat dari labor intensif switch ke capital intensif, dari padat karya switch ya, pindah ke padat modal, itu bukan hal yang gampang karena butuh perjuangan bagaimana kita untuk men-scale up, menaikkan pendidikan dan kualitas SDM-nya itu terlebih dahulu, baru kita meng-catch up atau mendorong teknologinya. Kalau di dalam teori Solo itu masuk dalam variabel technological progress. Itu bukan hal yang mudah banget, tapi wajib dilalui oleh semua negara supaya negara itu bisa berkembang. Nah, di sini resiko dan ketidakpastian ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk international trade itu tadi, khususnya di negara berkembang. Kemarinlah terjadinya free trade ya, perdagangan Indonesia-Cina, kita kelimpahan barang-barang import dari Cina, sementara produk ekspor kita menjadi sangat terbatas. Makanya di sini diperlukan ya peran pemerintah, intervensi pemerintah untuk memberikan batasan-batasan seberapa banyak sih barang import yang boleh masuk, seberapa banyak sih barang itu boleh masuk di daerah di negara kita dengan instrumen kebijakan baik yang tarif maupun non tarif. Ada istilahnya kebijakan tarif measurement dan non tarif measurement (NTM). Kebijakan non tarif dengan kuota dengan atau subsidi substitusi import. Nah, kalau kita kaitkan yang saat neraca perdagangan ini menjadi tidak realistis, terutama pada saat terjadi gejolak global. Misalkan saja tahun 1970-an pernah terjadi kenaikan harga minyak yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan hiperinflasi, inflasi besar-besaran di kebanyakan negara di dunia. Karena harga minyak yang terus melambung, raw oil biasanya, minyak mentah. Nah, apalagi ketika COVID kemarin, seperti kalian ketahui bahwa harga emas di dunia itu naik lebih dari 100%. Nah, emas ini kan sebagai alat untuk yang cukup stabil ya, menyimpan uang, penyimpan kekayaan yang cukup stabil. Nah, ketika terjadi gejolak COVID kemarin, yang mana semua barang itu mengalami kenaikan dan juga ada yang turun juga. Nah, emas ini malah justru mengalami harga yang kenaikannya nggak realistik di atas 100%, seperti itu.
ini ada beberapa kesimpulan tadi yang bisa disampaikan bahwa perdagangan itu ada yang mengatakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kondisi tertentu, tapi perdagangan juga bisa memicu adanya ketimpangan pendapatan. Kalau negara yang berkembang itu dia terlalu ngebebasin ya, free trade-nya tadi, banyak barang import yang masuk, justru yang terjadi dia kelimpahan kemasukan barang-barang import dan justru terjadi ketimpangan pendapatan antara poor countries dengan developed countries itu semakin lebar. Perdagangan akan menguntungkan negara berkembang jika mendapatkan konsesi dari negara maju. Konsesi atau subsidi juga ya. Secara umum, negara berkembang harus melakukan perdagangan. Kerjasama regional dapat membantu negara berkembang. Nah, ini perjanjian-perjanjian agreement, international agreement itu juga diperlukan untuk memberikan proteksi khususnya negara berkembang supaya ada batasan yang jelas seperti itu ya, ada kerjasama yang jelas antara negara bilateral maupun multilateral yang dilakukan kerjasama. Di sini peran strategi untuk perdagangan itu bisa melalui promosi ekspor maupun substitusi import ya. Promosi ekspor, pengembangan pasar ekspor dengan memperhatikan hambatan perdagangannya. Mengembangkan ekspor produk manufaktur seperti yang dilakukan keberhasilan di Cina saat memasuki pasar dunia yang sedang berkembang dulu. Cina itu adalah negara, kan dikenal istilah negara tirai bambu. Karena dia itu negaranya tertutup, dia tidak melakukan perdagangan internasional, dia menggunakan resource dalam negeri sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia negara yang benar-benar tertutup, tapi pada satu periode tadi ya yang grafik ini tadi di awal sekitar tahun Cina itu di tahun 1970-an di sini ya, 60-70-an dia mulai melesat legit untuk produk-produk ekspornya. Dia mulai membuka perdagangan internasionalnya. Artinya nggak serta-merta ya ketika negara itu tertutup banget, itu akan berdampak positif bagi ekonomi negaranya. Contohnya Cina tadi malah justru itu meningkatkan ekspornya dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi tentunya diiringinya Cina itu dia yakin sebagai negara adidaya itu bukan hal yang gampang. Tentunya dia melakukan riset-riset yang lebih dalam untuk mencoba menghasilkan produk-produk manufaktur yang memang high skill tapi dengan harga yang murah. Seperti kalian ketahui kan, kalau Cina tuh jagonya lah kalau bikin alat teknologi yang beragam, handphone yang beragam, alat-alat kendaraan bahkan ya, dia sudah menggunakan teknologi yang hybrid, high-tech, tapi bisa memberikan harga yang murah. Nah, inilah kelebihan Cina sehingga dia bisa merajai perdagangan internasional hingga saat ini. Ini yang ditakutkan ketika adanya perang dagang antara Cina dan US kemarin. Nah, kebijakan yang kedua adalah dengan adanya substitusi import. Looking inward sambil memperhatikan outward. Substitusi import artinya negara itu memproteksi perdagangan internasionalnya dengan cara mengganti bahan baku yang biasanya dia import dengan bahan baku yang bisa dihasilkan dari dalam negeri itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia beberapa tahun terakhir kalian pasti pernah ada kebijakan TKDN ya, penggunaan bahan baku dalam negeri. Misalkan ada aturan ketika pabrik A itu menghasilkan teknologi A, mesin handphone atau apa, wajib berapa persen ya aturan TKDN itu wajib minimal 30 atau 50% produk-produk materialnya itu harus berasal dari Indonesia. Kalau dulu belum ada aturan TKDN. Hal ini pun juga serupa diterapkan di sektor pendidikan. Misalkan seperti hibah kemarin. Untuk barang-barang teknologi, misalkan kita ada pengadaan untuk laptop atau PC atau apapun, software apapun, wajib itu berasal dari dalam negeri. TKDN-nya berapa sekian persen. Dengan aturan itu baik, itu tujuannya untuk mendorong industri-industri dalam negeri supaya dia
lebih berkembang dan membatasi juga bahan baku yang selalu diimpor dari luar negeri. Nah, kalau kita gambarkan, ya, substitusi impor ini, jika sebelum adanya perdagangan internasional, titik keseimbangan harga untuk barang ini ada di P1. Harga domestik sebelum adanya perdagangan internasional ada di P1. Barang masuk ke pasar dalam negeri karena harga dunia lebih rendah dari harga dalam negeri. Jadi sebelum adanya perdagangan internasional itu P1. Tapi setelah adanya perdagangan internasional, ini mendorong harga barang itu turun dari P1 ke P2. Harganya itu jauh lebih rendah. Kenapa? Karena kan semakin banyak pesaingnya, semakin banyak pilihan kan. Produk yang sejenis, tapi mampu menawarkan harga yang lebih murah. Nah, ketika adanya perdagangan dengan tarif 0, maka harga dalam negeri itu sama dengan harga di dunia, yaitu P2 ini. Nah, di sini kan padahal demand-nya di sini ya, demand sebesar ini, supply sebesar ini. Terjadi adanya defisit, ada shortage di sini, shortage ya. Defisit untuk permintaan barang X sebesar A ke B atau Q2 ke Q3. Ini terjadi defisit. Gimana menutupi kebutuhan dalam negeri yang demand-nya itu sebesar Q2 ke Q3, sementara supply-nya hanya di Q2, yakni dengan cara mengimpor sebesar Q2 ke Q3. Ini sebelum adanya tarif. Nah, ketika ada tarif, kebijakan tarif impor sebesar T0, maka harga dalam negeri itu rumusnya adalah harga dunia P2 plus tarifnya berapa? Tarifnya adalah sebesar PT. Jadi naik menjadi garis yang kedua ini. Harga setelah adanya tarif adalah di PT ini. Sehingga shortage atau kekurangan kelangkaan barang yang dibutuhkan itu menjadi turun, tidak sebesar Q2, Q3, tapi turun menjadi hanya sebesar Q4, Q5. Shortage-nya hanya sebesar CD doang. Nah, ini kan bagus ya, artinya dengan adanya kebijakan tarif itu juga memberikan insentif penerimaan pendapatan dalam negeri juga melindungi produksi-produksi dalam negeri dan juga konsumen, supaya konsumen maupun produsen supaya harganya juga tidak terlalu merugikan bagi produsen dalam negeri, sehingga harganya kan lebih tinggi nih ketika adanya tarif sebesar PT. Nah, berapa yang harus diimpor? Ini tetap ada shortage. Shortage-nya tapi semakin kecil dari AB, dari Q2, Q3 hanya menjadi Q4, Q5. Jadi dia perlu import sebesar Q4 sampai Q5 aja. Nah, berapa pendapatan untuk tarifnya yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar CDFE yang diarsir warna biru ini. Ini menjadi pendapatan ataupun penerimaan APBN untuk negara. Inilah ceritanya. Ini sudah masuk mikro kebijakan tarif ini. Kebijakan substitusi impor dengan strategi industrialisasi tentunya ya industri yang diproteksi tidak efisien dan mahal. Perusahaan asing lebih diuntungkan. Benar. Jadi substitusi impor ini harapannya itu kan bisa menekan defisit atau shortage kebutuhan dalam negeri itu tadi, tapi tidak dengan mengabaikan kerugian khususnya produsen dalam negeri, sehingga harganya itu tidak terlalu anjlok. Kalau tanpa adanya substitusi impor, semua kita mengadakan perdagangan internasional free trade, harganya anjlok. Misalkan di Indonesia itu bisa memproduksi untuk tas dengan harga yang katakanlah sebelum adanya perdagangan P1, tapi ketika perdagangan itu dibuka, yang mana produk-produk Cina itu masuk dan sebagainya, harganya anjlok, pesaingnya semakin banyak di P2. Nah, dengan adanya kebijakan tarif tentunya menghambat barang impor ya, jumlahnya dari Q2, Q3 hanya sebesar Q4, Q5, dan juga ini untuk proteksi pedagang domestik supaya harganya tidak terlalu anjlok banget, turunnya menjadi PT doang, nggak terlalu
anjlok lah dari P1 ke PT daripada dibandingkan P2. Nah, ini pemerintah juga bisa melakukan kontrol dengan menetapkan nilai tukar. Jadi, kebijakan selain substitusi import, sebenarnya pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan dari nilai exchange rate-nya dengan kalau kalian ketahui kan ada macam-macamnya kebijakan exchange rate dari floating exchange rate, kemudian fixed exchange rate dan sebagainya. Nah, ketika adanya kebijakan floating exchange rate di sini, di mana di PA jika PA ini ya, jika cadangan devisa ini banyak, harga nilai tukar mata uang negara tersebut, katakanlah rupiah ya, nilai tukar rupiah itu akan ditetapkan di PA jika cadangan devisanya itu di dalam negeri banyak. PA itu kan di sini Y itu adalah price of foreign exchange rate, unit of domestic currency per unit foreign currency. Jadi misalkan $1 itu PA di sini adalah katakanlah 14.000, PB di sini adalah 16.000. Di sini depresiasi, di sini apresiasi ya. Harganya rupiah semakin anjlok itu kan 16.000 misalkan. Mengalami depresiasi, sini apresiasi. Yang sini apresiasi, ini depresiasi. Jadi ketika rupiah mengalami apresiasi, penguatan, ini ketika cadangan devisanya banyak. Tapi sebaliknya ketika cadangan devisanya itu mulai menipis, maka rupiah itu mulai didepresiasikan. Kebijakan untuk menurunkan nilai mata uangnya yang secara sengaja itu beda ya dengan istilah depresiasi, namanya devaluasi. Yaitu boleh-boleh aja, itu kebijakan oleh pemerintah. Devaluasi adalah kebijakan oleh pemerintah suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uangnya sendiri. Ketika cadangan devisanya itu mulai menipis. Nih ya, perlu kalian bedakan bahwa depresiasi dan devaluasi itu beda. Kalau depresiasi itu kan terjadi karena nilai tukar kita yang melemah akibat faktor-faktor inflasi, faktor lainnya. Nah, kalau devaluasi ini benar-benar kebijakan ya, yang memang sengaja untuk menurunkan nilai mata uangnya sendiri. Kalau suatu negara itu mengalami depresiasi, sebenarnya baik nggak buat ekspornya, baik nggak buat impornya, dan sebaliknya. Itu yang perlu kalian nanti jawab. Harga impor yang tinggi juga menyebabkan inflationary wage price spiral. Artinya gini, ketika barang impor itu meningkat, otomatis kan barang-barang kebutuhan sehari-hari kita itu juga akan meningkat. Alhasil, adanya kebijakan UMR yang mewajibkan harus dinaikkan. Nah, upah dinaikkan ini menyebabkan inflasi juga yang namanya inflationary wage price spiral. Seperti jadi kayak lingkaran setan sih. Jadi upahnya naik, ini akan menyebabkan inflasi. Nah, yang menyebabkan harga impor ini juga tinggi. Ini tadi ya ada beberapa argumen yang pesimis, ada juga argumen yang optimis terkait international trade, terkait liberalisasi. Kalau yang pesimis, dia mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan ekspor produk primernya semakin kecil, yang Singer tadi ya, Prebi Singer, kemudian terjadi deteriorasi in term of trade, kemudian spesialisasi di produk yang memiliki keunggulan komparatif menghambat industrialisasi, adanya proteksi bentuk baru meningkat. Dalam dunia nyata, keuntungan WTO ini kecil, ini pandangan yang pesimis, yang menyatakan pokoknya international trade itu nggak bagus, khususnya negara berkembang. Tapi ada juga pandangan yang optimis, dia mengatakan bahwa liberalisasi, free trade, international trade itu mendorong kompetisi. Semakin banyak pesaing, maka perusahaan itu semakin kompetitif dan dia semakin inovatif. Harapannya bisa memperbaiki produknya yang lebih
baik, memiliki value added yang lebih tinggi, memiliki harga yang lebih tinggi, harapannya seperti itu. Kedua, juga mempercepat pertumbuhan seluruh komponen yang terlibat, khususnya capital, labor, dan teknologi juga. Kita bisa switch dari labor intensif ke capital intensif tanpa adanya trade-off, menekan trade-off ya unemployment ya. Biasanya kalau switch dari labor intensif ke capital intensif, implikasinya kan PHK kayak gitu ya. Harapannya enggak. Teknologi ini harapannya tidak menggantikan tenaga kerja juga, tapi juga meningkatkan skill human capital itu sendiri, SDM-nya. Dan sebagainya, menarik modal asing, international trade ini juga mendorong adanya investasi modal asing, tadi ya foreign direct investment FDI, di mana suplainya terbatas, menghasilkan devisa yang bisa digunakan untuk import dan sebagainya, mengurangi distorsi akibat intervensi pemerintah termasuk ada praktek-praktek korupsi maupun rent seeking ya, ini banyak terjadi kalau kita ngomongin internasional perdagangan, mendorong kesamaan akses terhadap sumber daya langka dengan adanya hal perdagangan itu kan international trade, harapannya negara yang nggak punya sumber daya itu tuh bisa juga mendapatkan manfaat seperti tadi ya, gandum, kasus gandum dan palm oil, memberi peluang negara berkembang menjadi anggota WTO untuk memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Namun tentunya di dalam kalau ngomongin pasar perdagangan, tentu kita mungkin mengalami yang adanya kegagalan pasar atau market failure, kegagalan koordinasi, kemudian pengembangan ekspor ini juga bisa difasilitasi dengan adanya transfer teknologi, industri spillover, kemudian adanya efek learning by doing, ini dampak-dampaknya ya akibat perdagangan internasional pada sektor manufaktur dan sebagainya. Learning by doing, misalkan gini, industri di Jepang itu membuka anak perusahaannya di Indonesia untuk kendaraan bermotor ya. Harapannya pekerja yang diserap di sana itu bisa belajar dari perusahaan-perusahaan Jepang yang membuka pabriknya di Indonesia, dan ke depan Indonesia itu bisa belajar learning by doing untuk memproduksi kendaraan sendiri merek Indonesia yang memang secara kualitas juga bisa harapannya seimbang mengikuti seperti produk-produk yang sudah ada di Jepang itu. Nah, industri spillover, knowledge spillover. Spillover itu adalah tebaran. Dengan adanya transfer teknologi, adanya transfer knowledge, pengetahuan dari perusahaan asing maupun tenaga asing yang berkolaborasi dengan perusahaan domestik, itu adanya efek dari industri spillover. Industri kita semakin berkembang, menyerap pengetahuan, menyerap teknologi, menyerap wawasan yang sudah diajari itu, sehingga bisa mengekspansi industri kita semakin besar, semakin berteknologi canggih, dan skala ekonomi juga akan meningkat. Nah, ini tadi ya, bahwa kebijakan perdagangan ini tentunya di negara berkembang, negara miskin, itu perlu menerapkan tadi beberapa proteksionisme ya, kebijakan proteksi dengan mengenakan barrier tarif maupun kebijakan non tarif untuk negara berkembang, adjustment assistance untuk displaced worker, dampak umum juga kebijakan ekonomi lainnya. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, ada semacam pandangan anti globalisasi. Makin banyak negara menempuh kebijakan proteksionis dan pendekatan unilateral, semakin justru suatu negara itu nggak mau untuk membuka perdagangannya. Dia anti globalisasi, khawatir ya barang-barang eksternal itu, barang-barang luar negeri itu menyerbu kebutuhan dalam negerinya.
Nah, ini harapannya nggak seperti ini ya, nggak ada anti globalisasi. Nah, ini hambatan tarif dan non-tarif, trennya. Kalau kita lihat di sini kebijakan tren kebijakan tarif di Indonesia ini mulai turun ya di tahun 80-an sampai terakhir ini juga kelihatan. Sekitar tahun 2000-an ini 95, 2010. Dari ke tahun 80 sampai 2010 kebijakan tarif itu mulai turun. Nah, justru hambatannya lebih banyak yang kebijakan non-tarif yang semakin diperbanyak. Negara miskin lebih protektif, tarifnya lebih tinggi, tapi trennya makin rendah dibandingkan dengan kebijakan NTM atau non-tarif measurement. Dengan apa? Kebijakan kuota, kebijakan substitusi impor tadi, dan kebijakan lainnya selain tarif. Nah, setiap negara di dunia itu punya perwakilan perdagangan. Di sini ada 45 perwakilan perdagangan yang terdiri dari 20 ITPC, 23 atas perdagangan, 1 konsuldak, 1 KDEI, dan 1 dubes WTO yang ada di Swiss. Jadi, tiap negara perwakilan perdagangan ini tujuannya adalah untuk sebagai kayak agen intelijen ya. Apa sih yang lagi tren di Moskow, Rusia? Apa sih lagi tren di Dubai. Nah, ini nanti disampaikan negaranya supaya untuk mengikuti zaman ya. Barang ini lagi tren nih di Dubai, bisa nggak Indonesia memproduksinya kalau memang mempunyai sumber dayanya. Ini ada perwakilan-perwakilan perdagangan ini yang tersebar di 45 bagian dunia. Kalau yang terdekat ini di Indonesia tuh ada di KL sama Singapura. Indonesia nggak ada. Manila, Hanoi, Vietnam. Apa aja sih perjanjian perdagangan di Indonesia? Kita punya 16 FTA dari 24 negara dengan 3,6 miliar konsumen dan pendapatan sekitar 26,7 triliun terhadap GDP. Ada perjanjian perdagangan dengan JEPA, dengan Jepang, IPPTA, TEPA, dan sebagainya. Ini yang bilateral antar satu negara, ini yang multilateral. Ini AFTA, ASEAN dengan Korea, pakai H, ini AFTA, ini ASEAN dengan Cina ya, Cina apa Hong Kong ini. Dan RCEP, RCEP ini lebih luas, ada ASEAN, UK, Jepang, India, Cina, Korea, dan sebagainya. Nah, ini ya salah satu contoh evaluasi kinerja kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Chile, FTA ini yang terjadi tahun 2017. Yang kuning ini ekspornya, yang bawah ini impornya. Setelah adanya FTA, ini ekspansi ekspor maupun impor Indonesia itu mengalami kenaikan, ya meski belum bisa melejit gitu ya, tapi trennya cenderung signifikan meningkat. Dibandingkan sebelum adanya FTA, ini trennya turun. Nah, ini kan nggak bagus juga. Setelah adanya Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan internasional, ini kinerja ekspor maupun impor di Indonesia itu mulai meningkat. Perjanjian ini diimplementasikan pada 10 Agustus 2019. Nah, ini yang terakhir, bagaimana sih perkembangan ekspor impor kita di Januari? Ini data terupdate ya. Publikasi Februari, tapi datanya yang diinikan data masih Januari 2023. Nah, ini cukup membanggakan lah kita, meskipun di saat pandemi beda ya, kita mengalami defisit perdagangan internasional. Nah, ini sudah menjadi sinyal positif. After pandemi di bulan Januari, Februari kita sudah mengalami surplus ya. Ini Januari 2022 aja kita yang ini yang orange yang ungu ini adalah ekspor, yang orange ini adalah import. Nah, surplus di tahun 2022, Januari 2022 ini selisih antara 19.000 sekian dikurangi 18.000 sekian, seribuan sekian lah. Tipis banget surplusnya. Nah, setelah hampir 3 tahun pandemi ini, di tahun Januari 2023 surplusnya meningkat nih. Meningkat menjadi 16,34%. Nah, ini surplusnya 22.000 sekian dikurangi 18.000 sekian. Ekspor kita itu didominasi oleh industri pengolahan, tapi jangan berbangga pula, industri pengolahannya masih biasanya kategori yang low skill.
yang untuk yang hasil masih terbatas. Kemudian yang kedua adalah ekspor untuk sektor migas, kemudian sektor pertambangan, kemudian sektor migas, dan terakhir pertanian. Pertanian mulai dikit nih, tipis. Kita aja malah kebanjiran impor kan kalau pertanian nih. Nah, impornya di sini didominasi oleh barang bahan baku tadi yang kuceritakan. Kita lebih dari 50% nih, 13.000 sekian banding 18.000 dari totalnya itu lebih dari 60% lebih. Bahan baku kita itu masih menggunakan bahan baku impor. Nah, kemudian yang kedua adalah barang modal dan barang konsumsi dikit. Lebih nih, 70%-an sendiri, kita itu kebanjiran bahan baku impor. Makanya, gimana sih kebijakan substitusi impor itu bisa diekspansi supaya kita tuh lebih, industri dalam negeri kita itu bisa mencukupi kebutuhan bahan bakunya. Nah, ini trennya untuk Januari, mulai dari Januari 2022 sampai 2023. Yang atas ini adalah ekspor, yang orange ini adalah impornya. Kita masih surplus. Sejak Januari 2022, surplusnya semakin meningkat. Kecuali di bulan Mei ini, surplusnya menipis. Nah, untuk neraca perdagangannya seperti ini ya tadi. Dia semakin meningkat, kecuali Mei turun, terus mulai meningkat, dan harapannya terus meningkat. Surplus perdagangan kita. Ekspor kita yang non-migas ini didominasi ke negara-negara ini tadi, ke China, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Ini adalah 4 negara tujuan utama ekspor kita. Nah, untuk yang impor, kita tuh kebanyakan kebanjiran dari mana? China, Jepang, Thailand, dan Korsel. Produk-produk Tiongkok nih, yang masih merajai produk dalam negeri kita. Ini yang perlu diwanti-wanti. Kemudian, tantangan perjanjian perdagangan internasional bagi Indonesia adalah pertama adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Prediksi IMF ya ini meskipun datanya nggak update ya, pertumbuhan ekonomi global itu turun minus 3%. Kalau pertumbuhan global turun pasti berdampak juga dengan Indonesia. Kedua adalah perubahan pola perdagangan global, adanya perang antara AS dan China sejak tahun 2018, kemudian pandemi COVID-19 merubah rantai pasokan global value chains. Yang dulu kita mungkin di beberapa negara pasokannya dari China, pasokannya dari US, mungkin akan mencari negara pilihan lainnya. Sistem yang ketiga, sistem multilateral semakin melemah. WTO hanya memiliki satu anggota aja per Desember 2019. Yang terakhir adalah kerjasama perdagangan dunia menuju deglobalisasi atau diminishing globalization. Tiap negara, karena tadi adanya berusaha memproteksi kepentingan nasionalnya, adanya tadi ya anti globalisasi, ini prediksinya itu ke depan akan terjadi deglobalisasi. Harapannya Indonesia jangan terlalu protektif banget, tapi jangan terlalu bebas juga ya, karena itu juga memiliki dampak yang tidak baik di keduanya. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk konsep-konsep overview ini bisa kalian baca-baca lagi.